Nah, ini ada beberapa menu di atas ya. Ada ini diagnosa. Diagnosa ini kalau kita pencet, kita klik seperti ini, maka sudah ada banyak kasusnya. Maka kasus apa? Neurologi, ortopedik, rehabilitasi, misal ortopedik rehabilitasi, kita enter. Ada pilihan kasusnya, bursitis, kapsulitis, carpal tunnel syndrome, cervical syndrome, banyak kasusnya, frozen shoulder. Jika kalau kita klik diagnosa, misal frozen shoulder kita klik, kita enter, sudah ada ini ya dosisnya, tinggal masangkan saja. Lebih mudah. Ini jauh lebih modern daripada zaman alat saya dulu. Nah, karena dia lebih mudah seperti ini, maka kira-kira kalau pasien kaya nggak perlu fisioterapi. Beli alatnya, suruh masangkan mbaknya, selesai. Ya. Nah, ini diagnosa, pakai diagnosa. Banyak kasusnya. Kemudian program. Nah, ini programnya. Ada beberapa. Ini intermittent kalau seperti ini. Intermittent itu arusnya dia terputus. Ada fase off-nya. Kemudian seperti ini continuous. Oke, ini program. Ini manual. Nah, ini kalau dulu saya pakainya manual ini seringnya. Manual ini bisa single atau double, tapi sayang aplikatornya nggak terpasang. Aplikatornya nggak terpasang. Kita masih belum punya aplikator A dan B. Jika kita pilih yang single. Kemudian terapi parameter ini kita bisa pilih mau continuous, terus-terusan hangat, ataukah pulse, terputus, atau intermittent, hangat biasa gitu. Pada dasarnya alat ini digunakan karena efek thermalnya. Efek thermal itu lebih diindikasikan pada kondisi-kondisi gangguan muskuloskeletal yang sifatnya sudah kronis, bukan akut. Karena efeknya thermal, efeknya menaikkan suhu jaringan, sehingga lebih diindikasikan pada kondisi gangguan muskuloskeletal yang sifatnya sudah kronis, bukan akut. Kemudian dan harusnya output yang digunakan ini adalah continuous, bukan intermittent atau pulse. Sehingga kalau continual ini lebih digunakan pada kondisi gangguan muskuloskeletal yang sifatnya kronis, sedangkan pulse yang terputus ini bisa digunakan pada subakut. Subakut itu sudah melewati fase akut menuju ke kronis. Tapi banyak yang berpendapat bahwa SWD itu ya sudah gunakan buat kronis saja, jangan akut, jangan subakut juga. Karena pada dasarnya alat itu diciptakan untuk meningkatkan suhu jaringan. Dan yang mendapatkan manfaat besar atas peningkatan suhu jaringan adalah kondisi gangguan muskuloskeletal yang sifatnya sudah kronis. Nah, sehingga kita pilih yang continuous, manual. Nah, dan enter. Kemudian kita ada pilihan. Tadi single channel tadi saya gunakan double kan nggak bisa ya, karena belum ada aplikatornya. Aplikatornya dipasang di sini. Ada colokan AB itu. Nah, itu mungkin dibuat untuk yang metode induktif, yang pakai coil, yang pakai kawat. Kalau ini kapasitif, dia menggunakan kapasitif glass seperti ini. Ini single, continuous pada kronis. Kemudian ini bisa ada pilihan kapasitif C. Ini yang C ini kapasitif. AB nggak terpasang. Ini dibuat untuk yang induktif, yang menggunakan kawat yang dililitkan di tangan atau kaki, ataukah dibuat seperti obat nyamuk di punggung. Nah, itu nggak ada di sini. Jadi kita akan mempraktekkan yang kapasitif. Kemudian kita klik enter. Kemudian waktunya berapa? 15 sampai 20. Mengapa 15 sampai 20? Panasnya menetap. Iya, panasnya relatif menetap antara 15 sampai 20. Ini kalau waktu belum saya tetapkan, dia sudah defaultnya 10.
10 menit. Sudah 10 menit. Ya kita bisa tambahkan 5 menit lagi menjadi 15 menit. Nah, kita enter. Selesai. Hanya itu settingnya. Kita hanya pilih single channel, continuous, kapasitif. Ya kalau ada induktif ya induktif. Tapi ini nggak ada, hanya ada kapasitif. Aplikator A dan B-nya not detected, tidak ada. Sekarang tidak terpasang. Sehingga kita pilih yang kapasitif. Waktunya 15 sampai 20 menit. Oke. Setting ini sangat mudah. Enggak terlalu ribet seperti yang terapi ya. Kemudian yang paling susah adalah untuk menempatkan pada pasien. Karena kalau alatnya gerak atau kapasitornya gerak, salah satunya bergerak, maka akan mempengaruhi medan magnet yang diciptakan. Itu akan mengurangi panas, mengurangi peningkatan temperatur suhu jaringan. Oke, siapa yang mau mencoba? Kemudian baru kita kendorkan. Semua tinggi. Ada tiga sendi. Kalau sudah seperti ini jangan dilepas, jatuh, bisa pecah. Ini pegang. Ini bisa ABD ADD ya. Kan bisa tentukan bisa seperti ini, mau kurang sini. Seperti ini. Kalau sudah kira-kira sudah pas, jaraknya berapa? 2,5 sampai 5 cm. Nah, ini. Baru kita kencangkan kalau sudah sesuai. Ini juga. Oke, seperti ini. Sama juga ini juga seperti itu. Kita pegang dulu tangannya. Kita kendorkan ketiga sendinya. Seperti ini. Nah, ini juga bisa pronasi supinasi. Nah, misal buat punggung. Udah. Sama ini juga seperti itu. Jadi kita adjust lagi sedikit. Nah, ketika di start di sini ada namanya apa? Tuning. Tulisannya TUNING. Tuning. Tuning itu apa? Tuning itu apa? Menyetel. Itu yang senang motor itu kan dicun gitu. Setel. Nah, setelannya harus apa? Harus 100%. Nggak boleh di bawah 95%. Nah, ini kalau dilihat sini turunnya sampai 93%. Nggak boleh lebih dari 90%. Dan saya tingkatkan intensitasnya. Nah, ini intensitasnya. Di sini ada tulisannya watt. Watt itu bukan apa. Satuannya watt. Watt. Sampai terasa panas tapi tidak menyakitkan. Menyakitkan kalau panas itu trikit-trikit. Kalau kita upacara bendera itu kalau terlalu panas kan di kulit rasanya trikit-trikit gitu. Sudah terasa hangat? Terasa. Nah, ini masih bisa turun sampai 80. Kurang bagus berarti. Kalau kurang bagus seperti ini kita bisa pause. Kemudian kita pause dulu ya. Habis itu baru kita sesuaikan lagi. Sampai bisa maksimal menjadi 90 minimal. Kita tempatkan. Coba 100. Oke. Seperti ini. Terus kemudian ini adalah untuk detektor dari radiasi. Detektor radiasi. Jadi kalau ini dia elektronnya ini nyala, maka di situ ada radiasi. Ada radiasi. Nah, semakin jauh dia semakin hilang radiasinya. Kita 1 meter. Nah, ini
hati-hati bagi fisioterapisnya. Kalau pasien paling cuma seminggu 2-3 kali dan terpapar paling cuma 15-20 menit. Tapi kalau terapis bisa setiap hari, setiap jam. Masang SWD bisa 50 kali pasien. Belum lagi nunggunya, ngobrolnya di dekat SWD. Nggak terasa. Setiap hari. Jadi harus hati-hati. Kalau dulu zaman saya masih alatnya masih lama, belum digital seperti ini. Alatnya seperti kulkas itu, besar. Nah itu radiasinya sampai apa? Sampai TV di atas itu yang ditempelkan dinding itu dia kabur gambarnya. Bahayanya seperti itu. Sehingga dulu kalau di barat sana sudah nggak dipakai lagi alatnya. Karena resikonya lebih besar daripada manfaatnya. Nah sekarang sudah diperbaiki. Jadi nanti hati-hati kalau di rumah sakit. Kemudian untuk settingannya mudah, tapi yang susah adalah mencari tuningnya. Tuning ini harus sampai 100%. Paling turun 90%, nggak boleh lebih turun lagi. Karena itu menandakan bagaimana kualitas medan magnetnya. Kalau medan magnetnya bagus, maka peningkatan suhunya juga bagus. Tuningnya antara 90 sampai 100. Yang susah di sini. Nah, ini penempatan seperti ini namanya adalah kontraplan. Jadi nanti kalian kalau praktik di rumah sakit lakukan penata-laksanaan SWD metode belum kan lagi ini nah, jaraknya harusnya itu lebih dari 2 elektrode, 1, 2, 3. Tapi elektrodenya besar, nggak mungkin di sini juga. Nggak mau di sini. Harusnya elektrodenya lebih kecil lagi, sehingga bisa disesuaikan jaraknya lebih dari 2 elektrode yang dipasang. Bisa segini ya. Ini karena nggak ada ukuran elektrode yang sama, yang lebih kecil. Oke, kita adjust sedikit. Kemudian kita nyalakan lagi. Nah kalau kita dari pause, kita continuous, maka dia akan kembali ke 0 powernya, wattnya. Jika kita naikkan, tuningnya berapa? Oh, tuningnya jelek. Nah, tuningnya jelek, 80. Kita pause karena memang terlalu dekat. Harusnya sedikit jauh lagi. Jelek. Nah, ini tuningnya jelek. Nggak sampai 80 sama sekali. Kalau seperti ini kalau terpaksa ya diturunkan sedikit powernya.